Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tiara dari mahasiswa pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Yogyakarta. Sini saya bersama dengan salah satu tenaga pengajar les privat di Kota Bengkulu. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Sherly Feby Sarmeni. Saya adalah salah satu tenaga pengajar les privat di Kota Bengkulu. Hari ini kami akan berbicara atau ngobrol-ngobrol mengenai pendidikan non formal dengan tema pendidikan anak. Mungkin langsung saja kita bertanya sama Mbak Sherly. Yang pertama mungkin saya mau tanya nih, menurut Mbak Sherly seberapa penting sih pendidikan itu? Menurut saya pendidikan itu sangatlah penting dan apalagi di zaman sekarang ya, pendidikan itu udah nggak awam lagi. Maksudnya dari usia dini pun anak sudah diajarkan atau dianjurkan untuk mengenyam dunia pendidikan. Tadi kan Mbak Sherly bilang kan bahwa pendidikan itu penting. Nah, menurut Mbak Sherly gimana sih untuk orang yang tidak mengenyam pendidikan? Maksudnya tidak mengenyam pendidikan mungkin karena keterbatasan ekonomi ya. Ya kan pendidikan di Indonesia itu terbagi menjadi 3 ya. Ada pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Mungkin sebagian masyarakat taunya hanya pendidikan formal karena pendidikan formal itu pendidikannya itu dari SD, SMP, SMA dan anak itu harus disekolahkan mungkin nanti anak saya umur 6 tahun saya sekolahkan di TK, nanti habis itu SD, SMP, SMA. Padahal di samping itu ada beberapa pendidikan lain yang bisa menyeimbangi pendidikan formal dan pendidikan itu pun sangat penting. Misalnya ya, di Indonesia ini sistem pendidikannya dibagi menjadi 3. Ada pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Yang masyarakat tahu itu hanya pendidikan formal yang seperti saya katakan tadi, itu ada pendidikan mungkin dari TK, kemudian SD, SMP, dan SMA. Nah, sedangkan di pendidikan informal itu pendidikan anak di dalam keluarganya, maksudnya pendidikan keluarga ya. Nah, kalau pendidikan non formal ini mungkin hanya sedikit sekali orang-orang mau tahunya. Tapi pendidikan formal itu pendidikan yang sangat berpengaruh menurut saya. Karena kenapa? Di zaman sekarang pendidikan itu tidak hanya berbatas dengan teori, tapi pendidikan harus disertai dengan life skill. Karena life skill itu sangat penting. Nah, di pendidikan non formal ini kita lebih mengarah kepada pengembangan life skill seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalnya orang yang tadi seperti yang Mbak Tiara tanyakan, gimana kalau orang yang tidak dapat mengenyam dunia pendidikan? Nah, sebenarnya kalau dia tidak bisa biasanya itu yang sering terhenti di pendidikan formal ya Mbak ya, mungkin karena keterbatasan ekonomi. Nah, tapi kalau misalnya dia udah tidak mampu karena keterbatasan ekonomi, itu ada satu jenis pendidikan lagi yang bisa bantu, karena emang perannya untuk sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap dari pendidikan formal itu sendiri, yaitu pendidikan non formal. Nah, di pendidikan non formal, pendidikan tersebut menyediakan seperti lembaga kursus, kemudian lembaga penyetaraan seperti PKBM. Nah, di PKBM itu anak-anak yang berhenti sekolah bisa mengikuti sekolah lanjutan seperti mengejar paket ketika mungkin di usia 12 tahun anak tersebut nggak bisa menyelesaikan sekolahnya, harus terhenti sekolahnya, katakanlah di SMP, nggak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena keterbatasan ekonomi orang tuanya, berhenti tuh. Nah, apakah bisa anak tuh mengenyam dunia pendidikan lagi di umur yang seharusnya tidak di usia SMP? Sebenarnya bisa. Itu tadi di pendidikan non formal. Jadi anak-anak bisa menempuh pendidikan itu kapan saja dan di mana saja, seperti konsep pendidikan non formal kayak gitu, Pak. Dari yang Mbak Sherly paparkan tadi itu kan usia untuk pendidikan formal itu kan ada SD, SMP, dan SMA. Iya. Nah, menurut Mbak Sherly gimana nih untuk pendidikan di anak usia dini seperti ada lembaga PAUD dan TK? Itu kira-kira masuknya ke pendidikan formal atau gimana ya Mbak? Oh ya, sebenarnya ada pendidikan lagi ya sebelum SD, pendidikan TK atau PAUD. Sebenarnya kalau dalam ranahnya pendidikan taman kanak-kanak itu udah masuk ke formal. Mengapa saya katakan formal? Karena itu udah di usia sekolah. Nah, ada lagi satu macam, biasanya sekarang TK sama PAUD satu atap ya. Tapi biasanya untuk menempuh pendidikan lanjutan seperti TK, itu anaknya harus punya umur yang cukup kan. Nah, sedangkan di PAUD itu lebih kepada
kelompok bermain. Nah, kelompok bermain itu sendiri itu termasuk golongan pendidikan non formal, Mbak. Jadi di PAUD itu anak-anak tidak dikhususkan atau tidak diharuskan untuk belajar. Kalau di TK udah ada dibagi tuh TKA, TKB, umur sekian masuk ke TKB, umur sekian masuk ke TKA. Terus ada ada tujuan pencapaian, ada kompetensinya, terus ada yang harus dicapai dalam saat anak itu belajar. Tapi beda dengan PAUD. Di PAUD itu ada beberapa jenis, ada kelompok bermain, ada penitipan anak. Nah, tetapi anak tersebut tidak hanya dititipkan dan tidak hanya bermain. Mungkin di dalam sana tuh ada beberapa juga alat-alat edukasi yang bakal dikemas dengan bentuk alat permainan, dan di sana anak bakal dikenalkan angka, dikenalkan huruf, tapi anak tidak, maksudnya ada juga standar pencapaian, tapi tidak kayak kalau misalnya sudah lulus TK anak harus sudah bisa baca karena mau masuk SD kan. Biasanya sekarang di SD anak harus sudah bisa baca, kalau belum bisa baca belum bisa masuk SD kayak gitu kan kalau di zaman sekarang. Nah, tapi kalau di PAUD beda, makanya PAUD masih termasuk ke dalam ranah pendidikan non formal karena masih mengembangkan membantu untuk menjalankan motorik kasar dan halus anak gitu. Mungkin dari yang Mbak Sherly paparkan tadi, kalau TK itu lebih ke menyiapkan anak untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, SD ya. Yeah. Sedangkan kalau PAUD itu mungkin pembelajarannya lebih fleksibel ya Mbak, sambil bermain. Berarti pendidikan untuk yang diberikan untuk anak usia dini itu penting ya Mbak? Iya penting, cuman balik lagi ya, seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan formal itu ada sebagian orang tua yang menitipkan anaknya karena kesibukan. Terus juga maaf dikata ada orang tua yang nggak bisa sekolahkan anaknya di PAUD atau di TK mungkin karena keterbatasan ekonomi langsung SD. Cuman di rumah mungkin masih diberikan pembelajaran dalam artian pendidikan informal tadi. Nah, kalau berbicara penting atau tidaknya ya penting, karena kalau di rumah aja anak zaman sekarang sudah apalagi ya di zaman sekarang udah canggih, udah banyak gadget ya. Orang tua karena ingin anaknya diam ya udah dikasih gadget nonton YouTube kayak gitu kan. Nah, sebenarnya tanpa disadari pengaruh itu sangat besar untuk perkembangan otak anak, karena anak pada saat kalau kita mau masukin PAUD itu dia masih berada di usia golden age. Oh, jadi kalau misalnya untuk anak usia dini ini kan Mbak, biasanya kan mereka itu lebih suka bermain gitu kan Mbak, apalagi lihat teman-temannya bermain sedangkan dia belajar. Nah, pasti pembelajaran pada saat kita memberikan pembelajaran kepada anak itu kan susah tuh. Itu gimana ya Mbak? Ya seperti yang sudah saya senggol tadi ya, mungkin di PAUD itu ada alat permainan edukasi, biasanya dinamakan APE. Nah, di alat permainan edukasi itu, nah sebenarnya juga nggak bisa kalau misalnya ada alat permainan edukasi tadi terus kita langsung kasih ke anak. Ya, sebenarnya itu nggak bisa. Mengapa dikatakan nggak bisa? Sebelum membuat alat permainan edukasi kita harus melakukan uji coba apakah itu efektif atau tidak untuk memberikan kepada anak. Nah, pun untuk memberikan alat tersebut kepada anak kita juga harus melakukan pendekatan terlebih dahulu seperti yang Mbak Tiara katakan tadi. Anak kan berbeda-beda ya, setiap anak berbeda-beda tentunya. Bagaimana cara penangkapannya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana dia belajar itu sangat berbeda-beda. Nah, begitupun dengan dia belajar, karena anak kecil kan kemudian kan mungkin hari ini mau sekolah, besoknya saya nggak mau sekolah bunda, adik nggak mau sekolah bunda, capek mungkin kayak gini kan, nggak seru kayak gitu. Nah, kita sebagai tenaga pengajar waktu anak itu datang kita harus lihat mood anak itu seperti apa, kemudian atau tidak hari ini. Terus kita harus bisa mendekatin anak tersebut. Nah, dari situ kita bisa lihat anak itu sukanya seperti apa sih. Misalnya hari ini kita mau ajak anak mengenal angka, kira-kira bisa nggak ya kalau kita kenalin angka dengan media hanya berbentuk visual, maksudnya hanya berbentuk huruf, gambar.
huruf yang disertai dengan gambar. Biasanya kan anak kalau lihat ada huruf A, di sampingnya ada gambar ayam, kita ajak sambil bermain, "Dek, ini huruf apa?" "Huruf A, Bu," misalnya kan. Nah, ini gambar apa? Gambar ayam, berarti huruf A digunakan untuk ayam. Nah, mungkin anak lebih senang. Nah, tetapi ada jenis anak yang nggak mau lihat yang seperti itu, bosan karena nggak gerak. Nah, kita coba dengan audiovisual, misalnya dengan gambar disertai suara, ya terus kita suruh anak untuk mencoba, "Coba deh bunyikan suara ayamnya seperti apa," kayak gitu. Terus juga kalau mau memberikan pembelajaran kepada anak, baiknya kalau anak itu masih dalam usia bermain harus ada temennya, jangan sendiri kan. Seperti saya kan di privat ya, kalau di privat nggak terus-terusan sendiri anaknya, ada teman. Ada sebagian anak yang mau sendiri karena memang dalam artian anak tersebut susah kalau misalnya diajak ada temennya kayak gitu, jadi dia harus sendiri belajarnya. Tapi sebagian besar anak itu belajar tuh lebih seru belajar sambil bermain bersama teman kayak gitu. Jadi kita harus memahami dulu karakteristik anak, barulah kita bisa menggunakan alat edukasi dan mengetahui alat edukasi apa yang bisa kita berikan kepada anak tersebut. Menurut Mbak Sally nih, dengan memberikan pembelajaran kepada anak usia dini itu harus rutin, terjadwal, atau gimana ya? Kalau misalnya di PAUD mungkin terjadwal ya, dan rutin masuknya aja, anaknya masuk ke PAUD-nya aja rutin, karena orang tuanya biasanya kalau misalnya ninggalin anaknya sekolah, apalagi kalau kantoran, biasanya sebagian besar itu PAUD-nya dijadikan kober dan tempat penitipan, nanti siang pulang kantor baru dijemput kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau menurut pengalaman saya, untuk memberikan pembelajaran atau materi ke anak usianya masih terbilang usia dini, apalagi masih kecil-kecil ya, usianya masih usia bermain, itu kalau dilakukan secara terus-menerus mungkin anak bakal bosan. Apalagi kalau kita berikan materi yang terlalu monoton. Maksudnya monoton ya, materi itu diulang, besok kita ulang lagi materi itu, besok dia masuk lagi, kita ulang lagi materi itu, pasti bosan. Mungkin nggak seluruh anak, ada sebagian anak yang seperti itu. Biasanya terjadi di anak laki-laki biasanya ya, karena anak laki-laki kan lebih susah, beda sama kayak anak perempuan. Nah, tapi ada sebagian anak juga yang bisa dilakukan secara terus-menerus. Tapi menurut pengalaman saya, pembelajaran ke anak itu kalian usia dini jangan dilakukan secara terus-menerus. Pun kalau mau melakukan pembelajaran itu secara terus-menerus, kemaslah atau buatlah materi pembelajaran tersebut semenarik mungkin dalam bentuk permainan yang sangat-sangat tidak membosankan. Mungkin hari ini permainannya bersama teman, besok permainannya bisa di luar kelas. Materinya sama, misalnya hari ini belum bisa anak tersebut mengingat materi yang kita berikan. Nah, besoknya kita berikan lagi materi tersebut, tapi jangan menggunakan hal yang sama, pasti bosan. Kok ini lagi Bu? Kok ini lagi Bu? Nah, timbullah besok pernyataan kepada orang tua, "Bunda, dek kamu sekolah hari ini bosan," kayak gitu kan, iya pasti kan. Nah, makanya pembelajaran ke anak kalau menurut saya itu harus diberikan berkelang-kelang. Pun kalau mau dilakukan secara terus-menerus bisa, tapi dengan metode yang berbeda. Nah, menurut Mbak Sally ini gimana kalau misalnya orang tua yang memberikan pendidikan kepada anak itu pendidikan non-akademik seperti les piano, terus les balet atau mengaji, itu baik nggak Mbak? Menurut saya baik, sangat baik ya, karena anak tersebut dikasih pembelajaran yang lebih kayak gitu. Cuman balik lagi ke anaknya, karena anak udah bosan juga kalau ingin memberikan pelajaran yang seperti itu, tentunya harus dicoba dulu, diajak dulu si adiknya, misalnya mau aja les piano nih, les piano. Tapi kalau anak usia dini kayaknya nggak mungkin ya les piano, balet untuk anak cewek, balet. Nah, kita ajak dulu ke tempat lesnya. Biasanya kalau les privat itu ada yang namanya kelas coba. Jadi coba-coba dulu, coba untuk lihat adiknya mau atau enggak. Jadi maksudnya orang tua memberikan les tambahan ke anaknya itu, apalagi dalam usia dini, itu jangan berdasarkan kehendak orang tua. Bukan jangan sih, memang orang tua ingin memberikan yang terbaik ke anaknya. Tapi percuma dong ketika anaknya dimasukin les, tapi anaknya nggak mau. Maksudnya nggak sesuai minatnya. Mungkin si adik lebih suka renang nih. Nah, coba dibawa ke kolam renang. Adik lebih menyukai renang. Terus kesan pertamanya ya
sangat bagus lah, ya udah dimasukin ke renang kayak gitu. Jadi kalau ingin memberikan les tambahan atau pelajaran tambahan ke anak sebelum maksudnya sebelum kita masukkan, terus besok-besoknya adik nggak mau lagi les, apalagi yang dinamakan privat itu mungkin biayanya sedikit lebih mahal ya. Nah udah bayar terus adiknya nggak mau les, kan percuma, bukan kita sayang uangnya, tapi ya di zaman sekarang ya Mbak ya, maksud saya lebih baik adiknya dicoba dulu. Jadi jangan berdasarkan keinginan kita, tapi harus berdasarkan keinginan anak kayak gitu. Iya, minat anak. Mungkin ya Mbak, mundur sedikit dari pertanyaan yang tadi. Itu kan Mbak kan mengajar bukan hanya satu orang murid, ada 2 atau 3 orang murid. Nah, kalau waktu Mbak mengajar itu Mbak lebih fokus melihat ke kelebihan anak atau kekurangan anak? Untuk pola mengajarnya ya. Sebenarnya yang paling utama itu kita lihat dari kekurangannya Mbak. Kenapa saya bilang kekurangan? Karena kekurangan itu yang bakal kita benahi kan. Untuk apa kita memperbaiki kelebihan tapi kekurangannya masih banyak. Nah, tapi kekurangan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari kekurangan saja, harus didukung juga dengan kelebihan. Karena untuk memperbaiki kekurangan tersebut kita harus tahu kelebihannya dulu biar bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Maksudnya tuh misalnya anak itu kurangnya di berhitung, tapi ketika disuruh berhitung sambil bernyanyi anak tuh bisa, karena anak lebih senang mendengarkan musik. Oh, berarti kita memberikan pembelajaran ke anak itu menggunakan audio visual ya, jangan terus-menerus dilakukan dengan visual kayak gitu. Misalnya kalau satu contoh lagi, pengalaman saya nih, anak tersebut susah kalau misalnya disuruh lihat angka dia susah, tapi kalau kita suruh berhitung dia bisa. Nah, misalnya kita suruh hitung 1 sampai 10 bisa. Nah, ketika disuruh tuliskan misalnya 1 sampai 20 ya, masih angka yang belum terlalu sulit. Kita suruh tulis angka 18 yang dipikirannya itu 8 yang disebutin duluan, oh yang ditulis 8 duluan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita lihat, oh berarti lemahnya anak, dia bisa melafalkan tapi nggak bisa menulis. Nah, untuk bisa membantu anak bisa menulis, bagaimana ya caranya? 18, oh dek 18, karena angkanya 18 kita bacanya dari belakang ke depan. Nah, kita tulisnya dari depan ke belakang dek. 18 itu 8 dan berapa? 8 dan 1 Bu misalnya. Oh ya, tulis 1 dulu baru 8 kayak gitu. Jadi diimbangin kekurangan yang dia punya sama kelebihan yang dia miliki kayak gitu. Berarti Mbak selama di pembelajaran itu pasti ada semangat anak itu kan yang turun tuh. Misalnya dia lagi belajar terus semangat belajarnya itu turun tuh. Itu gimana ya Mbak? Misalnya motivasinya ya, motivasi anak kurang. Biasanya kalau motivasi anak kurang tuh mungkin karena banyak pengaruhnya ya. Ada faktor lingkungan, ada faktor orang tua juga, terus mungkin faktor tempat les juga bisa jadi. Mungkin temennya nggak sesuai, terus ditambah lagi dengan keadaan di rumah yang mengasihkan. Contohnya kalau di rumah lebih asik kan bermain game, bisa main gadget, ditambah lagi dengan fasilitas yang dilengkapi dengan orang tuanya, handphone ada, wifi ada, lengkap kan, harus disuruh les dengan keadaan teman yang membosankan. Pastilah motivasi dan semangat belajarnya sangat-sangat kurang, karena kita sebagai guru kita harus melihat anak tuh kurangnya di mana. Mungkin temennya yang kurang mengasihkan, terus sering bermain gadget. Nah, tentunya kita sebagai guru itu nggak bisa cuman kita sendiri yang memotivasi anak, terus anak itu bisa lebih giat lagi karena dorongan dari kita sendiri. Kayaknya itu memang sangat-sangat nggak bisa menurut saya, karena setelah belajar di rumah anak tersebut jangan cuma setelah belajar di sekolah jangan cuma hanya belajar di sekolah, di rumah orang tua juga harus bisa menyeimbangi. Walaupun orang tua tidak membuka buku, tapi orang tua bisa diimbangi dengan mengajak anak mengobrol. Misalnya, tadi adik di sekolah belajar apa? Nah, jadi membantu anak-adik itu untuk mengingat. Jadi jangan terus dikasih dengan gadget. Nah, kita bagaimana misalnya udah dicoba cara itu, tapi motivasi si adik masih kurang. Nah, bagaimana cara kita mau meningkatkan motivasi si adik? Ya kita lihat, mungkin hari ini temennya nggak ikut kelas. Kita lihat kan, kita coba tadi ada temennya. Kalau ada temennya dia nggak terlalu bersemangat,
pas nggak ada temennya kita ajak bermain, kita kasih materi, nggak taunya adiknya lebih semangat, diiringi dengan adik mau pinter nggak? Nah kalau mau pinter adik harus belajar kayak gini dek. Nah nanti adik mau cita-cita adik mau jadi apa? Kita tanyakan keinginan dia mau jadi apa, jadi dokter. Nah kalau jadi dokter dia ada harus pintar menghitung. Jadi kita berikan apa ya hal-hal yang adik itu berpikirnya lebih jauh. Ternyata kalau mau jadi dokter saya harus kita berhitung. Pasti anak otomatis anak kan pasti bercerita ke orang tuanya pas waktu saat pulang mungkin ya, bunda kalau kita mau jadi dokter harus pintar berhitung ya. Nah lama kelamaan motivasi anak itu terbuka kayak gitu, maksudnya ada motivasi, ada semangat belajar gitu. Melihat dari pengalaman Mbak Sherly mengajar anak-anak usia dini, pernah nggak Mbak ketemu sama anak yang berkebutuhan khusus? Berkebutuhan khusus menjumpai ya? Pernah, dan saat ini saya juga sedang mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Maksudnya berkebutuhan khususnya bukan yang terlalu berkebutuhan khusus lebih kayak gitu, dia baru kayak semi autis seperti itu. Iya. Itu pembelajarannya gimana Mbak? Pasti kan berbeda sama anak yang biasa. Pasti ya. Jadi untuk memberikan pelajaran ke anak yang seperti itu, tentunya kita tidak bisa menggabungi pembelajaran dia dengan anak yang maaf dikata tuh yang normal kayak gitu kan. Bukan dia kan berkebutuhan khusus, kita gabungin dengan anak yang biasa-biasa aja, itu nggak bisa karena pelajarannya kan harus beda. Kemudian mungkin pecah konsentrasi ya, temennya ngajak main ya, namanya anak-anak kalau temennya ajak main pasti bermain dong, dan dia lebih happy bermain daripada belajar. Juga kalau untuk memberikan pembelajaran kepada anak yang berkebutuhan khusus itu perlu waktu yang sangat panjang, terus pemberian pembelajarannya juga metode yang dilakukan beda kayak gitu. Jadi untuk memberikan pelajaran ke anak berkebutuhan khusus, baiknya kita memberikan anak tersebut space tersendiri, maksudnya waktu tersendiri. Jangan digabungkan dengan anak yang lain. Mungkin sesekali boleh ada satu jadwal yang dia gabung dengan anak lain, tapi untuk besok-besoknya dia sendiri kayak gitu. Jadi hari ini ada bermain, besok dia fokus belajar kayak gitu. Tentunya kalau misalnya anak yang normal belajarnya 1 jam, nah anak yang berkebutuhan khusus tadi kita kasih waktu 1,5 jam, karena setengah jamnya kita ajak bermain seperti itu. Jadi anak itu enggak terus kita kasih materi, karena kalau nggak diselingi kayak gitu mungkin dia bosan juga kayak gitu. Berarti metode pembelajarannya berbeda ya? Berbeda. Kalau misal materinya gimana? Materinya sama, metodenya aja yang beda. Mungkin kalau materinya angka ya ke anak lain angka, metodenya anak lain hanya menggunakan visual sudah bisa. Yang ada ini visual nggak cukup dong, karena tadi berkebutuhan khusus kan ya, kita iringi dengan audio visual kayak gitu. Jadi metode pembelajaran itu kita kasih yang berbeda-beda kayak gitu. Melihat dari keseluruhan ya Mbak, kalau saya simpulkan berarti pendidikan untuk anak usia dini itu kan penting. Nah menurut Mbak Sherly gimana nih kalau misalnya ada anak yang tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di usia dini, itu gimana ya Mbak? Maksudnya tidak dapat menempuh di pendidikan usia dini? Mungkin bagi sebagian anak itu kan ada yang mendapatkan pendidikan di seperti lembaga les privat tadi, tapi ada juga yang mereka yang tidak memiliki kesempatan itu dia langsung SD gitu Mbak. Langsung SD karena dia nggak itu ya, keterbatasan ekonomi ya. Oh ya. Menurut saya balik lagi ke orang tuanya. Mungkin kalau dia keterbatasan ekonomi, tentunya kalau untuk di PAUD ya, tentunya di PAUD di usia dini itu kan anak-anak pembelajarannya kan belum terlalu sulit-sulit. Tentunya orang tuanya walaupun tamatannya maaf dikata cuma tamat SD atau SMP dan SMA sudah mengenal angka-angka kayak gitu. Mungkin memang setelah anak tersebut masuk ke sekolah beda dong dengan anak yang punya pendidikan, kecepatannya juga beda. Tapi tidak dapat dipungkiri juga yang ketika orang tuanya memberikan pendidikan informal ke anaknya tuh bagus kayak gitu, walaupun nggak di sekolah TK, banyak kok buktinya anak-anak yang langsung SD juga lebih pintar. Dan apa ya, mungkin ditambah lagi waktu dia masuk SD dia baru mengenal, oh itu guru, ini namanya sekolah, oh saya sekolah, apalagi dengan dikasih motivasi dengan orang tua, sekolah ini buat pintar, buat jadi ini, kayak gini, kayak gitu kan, pasti oh ini guru, saya sekolah, saya harus pintar kayak gitu, pasti dia lebih lebih bersemangat. Beda dengan anak yang misalnya dari PAUD
TK, sekolah lagi, sekolah lagi, sekolah lagi, sekolah lagi. Walaupun dia sudah kenal angka, sudah kenal huruf, sudah bisa baca, tidak semahir anak yang tadi nggak dapat apa namanya, nggak dapat pendidikan tadi, tidak semahir dengan anak yang dapat pendidikan ini tadi. Pastinya beda nanti kan. Mungkin kalau untuk di kelas 1 mungkin ya, kelas 1 si adik yang ini tadi sudah bacanya sudah pinter, yang adik ini masih ngeja A, B, A, B, A, B, tapi dia bisa baca. Itu kan pembelajaran kan dilakukan secara bertahap, pasti lama-kelamaan adik bisa. Nah kayak gitu, karena pendidikan itu di rumah kan juga ada pendidikan informal ya, balik lagi ke orang tuanya sih kalau menurut saya. Oh, bukan berarti dengan kita memberikan pendidikan kepada anak di usia dini itu lebih baik dengan anak yang tidak mendapatkan pendidikan pada usia dini. Iya, bukan kalau menurut saya ya. Balik lagi bagaimana cara orang tua mendidik anak tersebut. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ini, Mbak. Iya. Mbak Ferly, ada nggak tips-tips yang mau diberikan kepada bunda-bunda di rumah itu bagaimana memberikan pendidikan kepada anak usia dini yang tidak memberatkan anak? Oh, yang tidak memberatkan anak ya. Mungkin sebagian besar bunda-bunda di rumah udah tahu ya Mbak ya, kalau untuk memberikan pendidikan ke anak usia dini itu jangan terlalu diberikan fokus ke materinya. Kita memberikan materi itu harus diimbangi juga dengan bermain. Terus jangan dipus, adik baca ini harus bisa. Biasanya kan sebagian orang tua kalau adik nggak bisa dimarahin, gimana sih nggak bisa. Nah sebenarnya itu jangan dilakukan, sebaiknya jangan dilakukan, karena anak semakin, apalagi masih kecil, semakin ditekan semakin nggak mau belajar. Nah anak masih kecil tuh maunya kan disayang-sayang, terus harus dikasih diiring dengan motivasi. Jadi berilah pelajaran anak tersebut senyaman mungkin dan semenyenangkan mungkin, dikemas dalam bentuk permainan kayak gitu. Nah ketika bunda-bunda menyekolahkan anaknya di PAUD, di lembaga-lembaga kursus lainnya, jangan mengandalkan itu dalam artian jangan karena anaknya udah dikursuskan, sudah dileskan, ya udah pokoknya anak saya keluar dari sana harus pinter. Saya tahu anak saya sudah bisa baca, nggak bisa, sebenarnya nggak bisa kayak gitu, karena pendidikan di luar juga harus diimbangi dengan pendidikan di rumah. Kalaupun orang tuanya seperti yang saya bilang tadi nggak mau buka buku, tapi setidaknya orang tuanya mau mengulang, ajak adik mengulang di rumah. Misalnya adik hari ini belajar apa, kita tanya, adik tadi di sekolah belajar apa dek? Pasti anak berusaha untuk mengingat, oh adik tadi belajar mengenal huruf bunda, huruf B misalnya, huruf B itu bunda untuk hewan yang namanya bebek, hurufnya seperti ini bunda. Itu kan adik berusaha mengingat. Jadi di adik itu bukan orang tua itu bukan hanya memberikan pembelajaran anak tuh langsung dioper ke gurunya, bukan kayak gitu, karena di rumah juga harus diimbangi. Biasanya kan orang tua kalau udah di rumah udah anak saya sudah belajar kayak gitu, hari ini adik kalau adik di sekolah adik boleh main game, boleh main gadget. Nah, sebenarnya boleh, karena itu refreshing juga kan, jangan dikasih belajar terus. Jadi berilah pelajaran anak tersebut semenyenangkan mungkin. Ketika anak itu disekolahkan, jangan hanya di sekolah aja kayak gitu, di rumah juga harus diulang kembali. Baiklah Mbak, mungkin dari jawaban-jawaban yang Mbak berikan tadi, mungkin yang dapat saya simpulkan bahwa pendidikan untuk anak usia dini itu juga penting. Iya. Tetapi untuk sebagian anak yang tidak mendapatkan pendidikan di lembaga, itu juga harus ada campur tangan dari orang tua untuk memberikan stimulus kepada tumbuh kembang anak. Baiklah, mungkin itu saja ya Mbak. Ya, ngobrol-ngobrol pintar kita ya pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sari yang sudah memberikan atau membagi pengalaman dan pemahamannya mengenai pendidikan kepada anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.